setuju, tapi apa yang mereka obrolin tadi bisa jadi masukan. Oh iya ya, ekonomi iya ya, oh ya support iya ya. Terserah. Ini tidak ada pengarahan, kalian tidak harus mengambil, ya nggak harus setuju sama salah satu. Kamu siapa dan ngapain? Saya sebenarnya kru nih Mbak, cuma biar penuh aja nih kan, karena Golkar nomor 4, bangkunya harus isi 4. Oh gitu. Tapi nanti fungsinya? Ya diam aja di situ. Oke. Pajangan. Sebut dong, kamu Ya. sebut nama nggak tadi? Sebut Oh, Kak, sebut ya? nama Udah, saya Dian. belum. Pendidikan itu adalah premier dari segalanya. Mungkin ada Habibie sebenarnya yang lahir, tapi ternyata dia stunting. Penyuluhan dari pendidikan itu penting. Gue nakal yang dua ini. Kalau pemerintah menyiapkan anggaran untuk menyuluhkan atau mendidik setiap ibu-ibu, Sebaiknya kesejahteraan, kemakmuran masyarakat Indonesia harusnya dipenuhi dulu. Hai, kalau udah ngeliat papan ini udah tahu dong kita sampai di mana. Kita ada di 4 babak ya. Di mana kita akan berbicara, ngobrol, debat, setuju apapun itu istilahnya tentang satu tema. Di mana satu tema itu akan kita bagi menjadi 4 subtema. 4 subtema itu artinya 4 pertanyaan. Nah, 4 pertanyaan itu masing-masing akan dijawab boleh didebatkan, boleh setuju dalam waktu 4 menit. Selesai nggak selesai, pokoknya harus selesai. Nah, kenapa angkanya 4, Pik? Karena saya orang keempat hari ini. Iya, emang. Kalau kamu mencari mana orang keempat kita yang kemarin pelengkap sofa itu lagi kena kolesterol, jadilah diganti sama beliau yang satu ini namanya Taufik. Oke, hari ini kita akan ngobrolnya bareng 2 kader Golkar lagi. Gue disuruh panggilnya Kak Indah sama Kak Gama. Kak, betul? Mas Yang aja deh, mukanya Mas. dari tadi tegang banget, udah kayak mau ulangan gitu. Oke, pokoknya tugas kamu nanti ngeliat timer, mana timernya, coba kita contohin nih, timernya mana? Timer. Timer, tuh 4, tetet gitu. Nanti obrolan silakan siapa jawab duluan, kita cuma akan nonton setelah pertanyaan ditanyakan. Dan kalau udah mulai 5, 4, 3, 2, 1 kamu yang berhentiin ya. Oke. Kalau kamu mau nanya di tengah-tengah juga silakan. Oke, kita siapkan timernya. Hari ini, tunggu timer. Dia bener-bener kayak mau ulangan. Udah mulai nih, Mbak. Ini pakai timer sendiri. Nah ini Nyontek nih, ya. ini nih tidak kebersamaan nih. Ini dia nih. Oke, saya hari ini mau berbicara khususnya tentang hal yang sedang terjadi di Indonesia. Masih banyak lah negara-negara lain nggak terlalu, tapi Indonesia nih masih aja gitu. Stunting. Oke, berbicara soal stunting. Tahu nggak lo stunting? Enggak, jelasin dulu Mabel. Males ah. Stunting itu kan yang Jackie Chan ya? Stuntman. Stuntman. Oh, beda-beda. Stuntman, itu Mas. Kurang cepat otak saya mau jelas. Ntar dulu deh. Oke. Berbicara soal stunting, bagaimanapun di Indonesia itu angkanya masih tinggi. Ya kan, dan banyak orang yang berdebat penyebabnya apa sih segala macam, dan langkah pertama yang mesti dibenahi. Nah, ada berbagai unsur. Nah, orang selalu bilang ini ekonomi, ini gizi, ini edukasinya dulu harus dibenerin. Nah, dari 3 atau 4 item tadi, menurut kalian item mana yang harus didulukan dan urutannya bagaimana? Silakan, time dimulai. Ya. Dijawab ke sekolah. Terserah, coba jelaskan ke masnya, coba menurut kamu apa? Oke, Kak Gamal. Kalau Siap, Kak Indah. kita berbicara mengenai stunting nih, Mbak Melani, Mas, Siap. kayaknya yang harus pertama kali kita prioritaskan tuh edukasi dulu deh. Edukasi. Karena yang namanya pendidikan itu adalah premier dari segalanya. Ketika stunting, otomatis itu dari ibunya dulu. Kalau ibunya nggak ngerti mengenai gizi, nutrisi untuk anak, gimana caranya ibu ini bisa membesarkan anak dengan nutrisi atau gizi yang cukup. Terus masalah ekonomi. Kalau seandainya ekonomi tidak diberbarengi dengan pendidikan yang didahului, Iya. otomatis sebenarnya kan Indonesia ini kaya ya. Maksudnya walaupun dengan ekonomi yang finansial yang misalnya bisa dikatakan kurang, bisa loh, maksudnya dengan ubi-ubian, itu kan termasuk karbohidrat kompleks, makro dan mikronutrisinya tuh harus dideliverkan dengan baik dulu dan harus disamaratakan ke semua daerah, seluruh pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke, rata gitu loh mengenai gizi ini. Jadi kalau dari pendidikannya udah lengkap, aku rasa faktor ekonomi pun nanti bisa paralel melengkapi juga gitu. Jadi menurut Mbak dari antara edukasi, gizi, ekonomi segala macam nomor 1 edukasi ya? Kalau Di menurut edukasi dulu. Sepakat sih. Tapi ada sih itu ada tapi Oh, biasanya. sepakat. Kalau udah pakai ada sih, ada tapi. Coba kasih komennya dulu. Ya.
Sepakat. Jadi memang harus linear antara edukasi tadi yang dipahami oleh masyarakat dengan turun tangannya pemerintah. Pemerintah kan juga harus membersamai dalam hal ini sebagai penyelenggara negara. Mereka punya penduduk, mereka punya masyarakat yang harus dibela hak-haknya. Bahwa hak hidup dengan rasa aman, dengan kesehatan dan kenyamanan itu kan menjadi hak asasi manusia. Dan negara harus hadir di sana dengan berbagai macam programnya dan anggaran-anggarannya. Jadi sebenarnya saya sepakat sih dengan adanya anggaran dan turunnya pemerintah pada stunting ini, isu stunting tentu akan memperbaiki kualitas dari SDM masyarakat Indonesia. Artinya kita akan memperbesar probabilitas, memperbesar kemungkinan lahirnya Pak Habibie baru. Mungkin ada Habibie sebenarnya yang lahir, tapi ternyata dia stunting. Ternyata dia hidrosefalus. Tahu nggak lu? Akhirnya nggak jadi Pak Habibie baru gitu loh. Sayang banget kan? Berarti yang perlu didulukan apa? Ekonomi tadi? Linear, bersamaan. Jadi Harus pilih satu. Oh, Orang harus aku tadi pilih. nyuruhnya pilih. gitu. Biarin dong. Nggak boleh Berat banget. golput. Kalau pilih. Oke lah, biar ada lawannya Mbak ini ya, Mbak Indah, ekonomi sih. Jadi dengan perbaikan ekonomi tentu hal-hal seperti stunting itu bisa dihindari. Jadi sebaiknya kesejahteraan, kemakmuran masyarakat Indonesia harusnya dipenuhi dulu, gitu Kak Mel. Oke. Mbak ada yang mau dijawab kalau dia ngomongin ekonomi? Tetap sih, kalau Bagus, aku rasa kamu penyuluhan yang dan ngomong. pendidikan tuh penting. Lu nakal yang dua ini. Kalau pemerintah menyiapkan anggaran untuk menyuluhkan atau mendidik setiap ibu-ibu atau setiap kepala keluarga untuk memberikan nutrisi yang baik, walaupun ekonomi negara belum baik-baik saja, tetapi sudah tahu gitu loh, makanan apa sih, gizi apa sih, nutrisi Bukannya apa sih. makanan-makanan itu juga harus dibeli dengan uang ya, Mbak? 10 detik lagi. Aku bertanya. Aku bertanya. Perlu, tapi maksudnya aku tadi bilang Indonesia ini kaya akan alamnya. Jadi Kalau dia walaupun nggak punya ada- lahan? Habis. Oke, selesai. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya dulu. Oke. Iya dong, iya kan? Oke, kamu ada komen? Nggak? Enggak. Ini penggiringan kayak Kak Mel. Penggiringan ya? Penggiringan Aku kayaknya. bertanya, Kalau dia gimana ya, soalnya jawab. dia ngomongnya edukasi, tapi arah pembahasannya ekonomi gitu. Jadi itu sebenarnya ekonomi. Oke, kedua, kalau gitu deh, mumpung udah kita berbicara ekonomi ya, apakah gizi atau stunting atau apapun gizi terutama ya kita karena kenapa stunting itu bisa terjadi? Pastinya karena gizi. Apakah gizi itu selalu berhubungan dengan ekonomi? Mulai. Ini siapa nih? Tadi Terserah. kan gue Oke. Kamal duluan. Pasti berhubungan lah Mbak dengan ekonomi. Masyarakat ini kan makhluk ekonomi Mbak. Dia punya uang, dia punya kekuasaan juga untuk memilih. Lo punya. Dengan uang, ya, dengan uang yang terbatas. Gimana? Dengan uang yang tidak terbatas, tentu dia bisa memilih masakan-masakan yang lebih higien, yang lebih bersih, yang lebih sehat, yang lebih enak. Sedangkan di pilihan-pilihan kita kan ada masakan yang enak tapi murah, ada masakan yang enak tapi nggak sehat. Gimana sih? Nggak tahu, gue juga agak bingung menanti Agak penjelasan. bingung. Nah, Coba jadi gitu. ditranslate, Bapak. Ada pilihannya Bapak kan, topik. Mbak. Jangan lihat angka. Ada pilihannya kan. Nah, pasti yang namanya manusia itu kan adaptif, Mbak. Kak Mel. Pasti kan adaptif. Kalau isi kantong yang nggak mendukung, masa dipaksain buat beli makanan yang enak lagi sehat? Ya, selama dia bisa bertahan hidup, menyambung nyawa dengan makanan seadanya, walaupun ancamannya kanker, walaupun ancamannya bayi yang dikandung, dia pasti akan pilih yang itu. Dibandingin dia harus ngutang bermiliar-miliaran demi masakan yang sehat. Utang sama rentenir aja belum selesai. Masa harus beli makanan yang sehat? Misalnya begitu. Jadi secara tidak langsung stunting itu lebih setuju bahwa gizi atau stunting lebih banyak terjadi pada orang yang nggak mampu. Iya. Gizi sehat itu lebih banyak terjadi pada saat orang mampu. Gizi sehat ya? Gizi sehat, gizi Umumnya. bagus. Oke, Mbak. Ada setujunya sama Gamal, tapi ada tambahan juga. Pola hidup yang nggak sehat itu sebenarnya bisa juga loh untuk memilih orang untuk membuat dirinya tidak memakan gizi yang baik. Contohnya, misalnya Orang keempat kita yang satu lagi kolesterol itu. sebenarnya secara finansial
baik-baik saja. Ekonominya dia cukup gitu untuk bisa membeli makronutrisi, mikronutrisi, semuanya cukup lah. Dan orang ini pun sebenarnya tahu karbohidrat yang baik apa, protein yang baik apa, lemak yang baik apa, vitamin dan mineral pun apa. Tetapi yang dia makan justru junk food. Yang dia makan justru malah makanan-makanan instan. Jadi sebenarnya memang benar apa yang Gamal bilang tadi, pastinya yang namanya ekonomi, gizi itu berpengaruh dari ekonomi, tetapi dari pihak apa ya, seseorang dalam konsumtivitasnya dan berpikirnya pun, dan appetite orang itu pun juga berpengaruh juga sih Mbak, Kak, kalau menurut aku ya. Nama gue 2 ada nih Mbak. Mbak ada Kak, gitu tadi. Kayak misalnya mungkin anak-anak yang lagi baru pubertas atau mungkin ya ABG tuh rentannya sekarang lebih praktis gitu ya, apalagi sudah banyak sekarang kan untuk yang namanya belanja apa-apa makanan very easy sekarang gitu, di online gitu. Jadi mereka cari makanan tuh udah bukan lihat dari efek nutrisinya lagi, tapi apa yang mereka mau secara appetite mereka gitu. Jadi kalau dibalikin ke pertanyaan tadi, apakah ekonomi baik itu menjamin gizi baik? Apakah gizi selalu berhubungan dengan ekonomi? Kalau menurut saya sih selalu berhubungan dan linear. Kalau menurut saya begitu karena suatu produk itu kan punya pasarnya masing-masing, Mbak. Pasarnya itu tentu sangat bergantung sama daya belinya. Kalau masyarakat punya daya beli rendah, tentu dia akan menyesuaikan kan. Dan perusahaan-perusahaan umumnya pasti akan menyesuaikan sama kemampuan konsumennya. Dia akan menekan sebesar-besarnya cost supaya bisa memproduksi yang bisa dibeli sama konsumen. Jadi yang murah itu lebih tidak sehat? Kadang-kadang. Bahkan lebih berbahaya kadang-kadang. Selesai. Aku vegan loh, aku murah makannya tahu tempe, aku sehat. Waduh, salah Kamu? dong nggak gitu. Tahu tempe murah bener. Sehat nggak lo? Sehat, alhamdulillah. Tapi tempe tuh bikin ini loh, bisa mahal loh kalau lagi impor lagi naik. Impor kedelainya bener sih. Kalau dolar lagi naik tuh mahal jadi. Susah ya, beli tempe, dolar, kalau kita nggak punya kedelai. Itu dia. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi sempat mengatakan bahwa, pemerintah harus menggelontorkan sedemikian banyak uang untuk edukasi, ini, apa, segala macam. Walaupun kemarin sempat ada isu, wah duit untuk stunting malah dipakai untuk yang lain gitu kan. Iya, Tapi ada juga pernyataan yang mengatakan bahwa secara angka, adanya stunting di Indonesia itu konon bikin negara rugi sekitar 300 triliun setiap tahunnya. Entah dari mana itu hitungannya lah, 300 triliun setiap tahunnya, itu baru statement tahun ini. Sementara ya itu kan berhubungan dengan sanitasi, berhubungan dengan air bersih, apa segala macam, itu juga masih sulit didapat. Ada daerah yang boro-boro, puskesmas aja nggak ada. Jauh, mesti jalan kaki berapa kilometer. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian tiba-tiba menjadi penentu kebijakan, wah gue jadi apalah gitu. Apa langkah pertama, kedua, dan ketiga yang akan diambil mengenai stunting ini? Go! Sama Mbak, bebas. Pasti kan ngeluarin budget lagi, udah rugi 300 triliun, ngeluarin budget lagi. Mau edukasi, makan sehat nggak punya kebun gitu, gimana? Tapi biasanya kalau di daerah-daerah itu bukannya lebih sehat ya Mbak ya? Karena Nggak mereka, tahu, aku nanya, jangan nanya, tanya dia tuh. karena Enggak, jangan saya sumber juga, makanannya Mbak. langsung dari alam kan. Itu Nggak tadi tahu. yang aku bilang. Iya kan? Makanya aku bilang tadi kalau edukasinya nyampe, mereka bisa memanfaatkan Sumber daya alam yang ada di tempat mereka gitu loh. Karena Indonesia sangat kaya gitu dengan sumber daya Sebenarnya alam. harus di riset lagi Mbak, harus dipelajarin lagi. Ini yang stunting ini nih di pelosok, tapi di pelosoknya daerah, di kampung, yang di desa-desa gitu, atau di pelosok-pelosok kota. Jangan-jangan di perkotaan yang jauh, jauh di sana, yang perekonomian daerahnya rendah, tapi dia hidupnya di kota gitu loh. Yang kimia-kimia tuh masih bisa masuk. Kalau di desa-desa gitu kan orang gampang aja, yang ada di kebun makan. Ya kan? Oke, kalau kamu jadi pengambil kebijakan, bisa punya kebijakan apa, 1, 2, 3 yang akan kamu lakukan? Kalau saya sih, gimana caranya Posyandu itu bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi Posyandu harus dapat perhatian. Posyandu kan pos pelayanan terpadu kan. Jadi one stop buat kesehatan di sana. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, bisa jadi rujukan utama buat masyarakat kalau terjadi apa-apa. Dan
biasanya pusat edukasi untuk kesehatan tuh di posyandu, Mbak. Oke. Jadi kalau posyandunya nggak memadai, kasihan masyarakatnya. Kenapa-napa repot. Harus dirujuk ke rumah sakit yang nunjau di sana gitu. Ya kemarin digunakan dananya untuk puskesmas, tapi akhirnya sebagian besar puskesmas nggak jalan karena ini sanitasi airnya juga nggak, sanitasi yang nggak ada, airnya nggak ada, Mbak, gimana? Kalau menurut aku harus dilakukan riset dulu sih Kak, dalam artian Indonesia ini dicari dulu lokasi mana sih, daerah mana yang tingkat stuntingnya paling tinggi. Lalu kita mitigasi yang tingkat stuntingnya tuh paling tinggi dulu. Jadi pastikan kalau aku nggak salah nih ya, ini aku pernah tahu bahwa NTT tuh memang tingkat stuntingnya tertinggi sekarang. Jadi kalau bisa diselesaikan dulu yang paling tinggi tingkat stuntingnya, baru nanti next step-nya dilakukan lagi step by step-nya, mulai dari cara penyuluhan, pendidikan, lalu pembenaran posyandu tadi dan untuk masalah ya mudah-mudahan dananya semuanya bisa amanah tersalurkan dengan baik untuk kepada penyandang stunting tadi. Kalau bisa ngeluarin dana sebagai orang ekonomi, dananya mau buat apa dulu nih? Edukasi, pembenaran posyandu. Jangan ngomong linear lagi, Alexander ininya. Semuanya linear. Bisa paralel nggak sih? Nggak bisa. Nggak boleh. Orang suruh milih satu, jawabannya linear mulu. Nyari aman jawabannya ini dari tadi. Iya kan? Nyari aman, linear semuanya. Kalau cowok gitu, Mbak. Hah? Kalau cowok gitu. Emang sih, emang nih gua soalnya juga kita lagi. kalau di rumah udah dihadapkan sama pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Jadi di sini kita mau Ini tidak aman, ya menjebak, nggak? saya bertanya sesederhana apa kebijakan pertama, kedua, ketiga yang akan Oke, diambil. kalau saya sih ya, ini boleh pro boleh kontra. Saya posyandu dulu sih. Kenapa posyandu? Karena ya itu di dalamnya itu nanti kita bisa ngelakuin banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya berkaitan sama kesehatan, isu-isu kesehatan. Tentunya nggak cuma posyandu, harus dilengkapi juga sama SDM yang cakap untuk mengelola posyandu itu. Mbak, Gitu. Seperti tadi saya bilang, pertama harus edukasi. bukan posyandu ya. Baik. Pertanyaan terakhir soal ini. Masih berbicara soal stunting. Selama ini kan pemerintah menggelontorkan bantuan ya. Walaupun ya kita juga tahu kadang-kadang bansos pun nyampainya entah berantah gitu kan. Nah, seharusnya pemerintah menggelontorkan bantuan apa? Karena kalau kita berbicara hanya sembako, kadang-kadang kan bukan cuman ya anak butuhnya beda dari itu. Tidak satu pun benda dalam sembako itu yang akan terpakai oleh balita misalnya. Bantuan seperti apa yang harus diberikan oleh pemerintah? Kedua, apakah bantuan itu cukup ngasih susu, ngasih apapun? Sementara banyak itu kan terlahir dari kemiskinan. Kemiskinan kalau ngasih bantuan sekali belum tentu berhasil. Kenapa tidak memberikan lahan pekerjaan mungkin untuk orang tuanya? Mereka didorong untuk bikin UMKM atau apapun itu. Nah, banyak opsi. Menurut kalian, dari opsi yang barusan gue kasih, mana yang harus diduluin dan apa aja yang harus dikasih? Silakan. Kalau aku tetap Langsung ya, Mbak, nyamber deh ini. karena ini masalahnya tetap stunting kan yang kita bahas. Stunting itu kalau nggak salah kan 1000 hari pertama anak, lahiran anak kan. Berarti yang masih dikonsumsi itu pertama susu. Ya alhamdulillah kalau seandainya ibunya bisa menyusui dengan baik. Tapi kalau tidak kan otomatis keberatan itu kan di sufor. Karena sufor itu harganya mahal. Nah gimana nih pemerintah bisa mensupply kebutuhan si anak-anak stunting ini gitu. Ngasih sufor maksudnya? Ngasih sufor. Kalau Gratis. seandainya bisa, Walaupun itu bisa setahun 2 tahun ya. kalau bisa begitu kenapa enggak? Dengan cara misalnya dibekalkan, misalnya ada 100%, 30% diberikan subsidi uang, 70%-nya ya langsung supaya tidak disalahgunakan oleh orang tuanya, langsung to the point susu. Karena kan 1000 hari pertama itu kan yang digunakan oleh si anak untuk menghindari stunting ini adalah ya susu gitu. Tapi tetap harus melakukan survei dulu, dalam artian kita cek dulu nih apakah memang si ibunya bisa menyusui. Jangan sampai kita memberikan ke target yang salah. Nanti ibunya bisa menyusui terus dapat sufor, sufornya dijual, nggak fair sama yang lain gitu. Itu monitoring bisa sejauh itu? Menurut aku kalau seandainya kepala-kepala desanya bisa ya tadi kembali ke gambaran yang bilang ya, kita punya SDM yang tepat, kita punya SDM yang bisa amanah dan bisa dipercaya oleh
pemerintah untuk melakukan gerakan untuk membasmi stunting ini, aku rasa bisa aja sih. Oke, berarti dari semua bantuan tadi itu, either ngasih orang tuanya pekerjaan, ngasih susu, atau bantuan sembako, yang dipilih adalah SUFOR. Kalau saya sih tetap tetap kekeh sama bangun infrastrukturnya dulu. Dengan adanya anggaran tadi, apakah sudah ada posyandunya? Jika wilayah tersebut yang tadi Kak Mel bilang banyak stuntingnya masih belum ada posyandunya, bagi saya jadi prioritas buat membangun atap kesehatan di situ. Kalau belum ada atapnya, gimana kita bisa menaungi orang-orang yang sakit di bawah? Lalu dilengkapi juga sama SDM yang cakap dari wilayah setempat. Syukur-syukur bisa memberi edukasi sekaligus. Jadi terpenuhi juga apa yang dibilang sama Kak Indah tadi. Nah, ini kalau sudah ada posyandunya, kalau udah ada posyandunya misalnya nih, pemerintah tinggal melanjutkan lagi ke tahap selanjutnya. Which is? Ya, obat-obatan misalnya kan, atau alat-alat yang lebih memadai, alat-alat ukur. Intinya infrastrukturnya dilengkapi untuk mencegah isu stunting tadi, supaya ibu-ibu yang hamil gimana caranya bisa mengandung dengan sehat, dan akhirnya outputnya pun lahir bayi yang sehat yang diharapkan, dan ujung-ujungnya mengurangi persentase dari stunting, karena kan kita lagi mengalami peledakan penduduk kan. Artinya banyak sekali ibu-ibu yang mengandung. Nah, kalau misalkan ibu-ibu yang mengandung ini tidak dikawal dengan baik, ya akhirnya akan dikali aja sama jumlah stuntingnya, dikali aja sama proporsi stunting yang terjadi di Indonesia. Jadi kayaknya pemerintah harus cermat harus bijak untuk menentukan mana yang diprioritaskan. Kalau menurut saya sih tetap, karena berhubung saya bukan pemerintah, jadi jawaban kalau saya mau dibantah enteng boleh aja. loh. Kalau mau ngotot sama sufornya atau Tapi tetap dong, pendidikan nggak sih bro? Pendidikan. Iya kan? Cuman tapi bukan nomor satu pendidikan Cuman buat bagi saya masnya. itu next step setelah ada rumah kesehatannya gitu. 4, 3, 2, 1. Happy Tumben New nggak gabut. Year, belum kelar. Pada Tumben boleh nggak dilanjut gabut. dikit, Mbak. Boleh dilanjut dikit. Tapi Tetap menurut aku basicnya pasti pendidikan. Bagaimanapun itu kalau orang sudah sudah diwadahi pengetahuan yang cukup gitu ya. Orang dilahirkan tuh, apalagi kalau di daerah-daerah itu jiwa survivingnya tuh lebih tinggi dari orang-orang perkotaan. Kalau menurut aku, gue impulsif banget ya. nggak apa-apa, nggak harus setuju kan aku bilang. Kesimpulannya apa hari ini? Jadi kesimpulannya soal stunting cukup kompleks. Dari Mbak Indah dan Mas Gamal, kayak edukasinya harus tepat, ekonomi juga harus ada keterlibatan pemerintah. Ya, belum lagi posyandu, yang tenaga kesehatan mungkin tadi yang belum disebutin. Jadi ya sangat kompleks masalah stunting ini. Gitu. Itu kesimpulan tidak berkesimpulan. Oke, nggak harus setuju, tapi apa yang mereka obrolin tadi bisa jadi masukan. Oh iya ya, ekonomi iya ya, oh ya SUFOR iya ya. Terserah. Ini tidak ada pengarahan, kalian tidak harus mengambil, ya nggak harus setuju sama salah satu. It's a thought, pikirkan baik-baik. Mungkin lo bisa kontribusi sesuatu juga dalam masalah stunting Indonesia. Kita Betul. bisa.com. Oh iya betul. Kita ketemu di podcast berikutnya. Golkar nomor 4.